Yang saya kasih dan saya hormati, semua para pendeta dari Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria Bandung, dan juga semua majelis gereja, pengerja, yang khususnya kepada Bapak Ibu yang terlibat dalam Departemen Misi. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, boleh dilibatkan dalam pekerjaan Tuhan di gereja Bapak Ibu, sebagai kontinuitas dari pemberitaan firman Allah pada hari Minggu yang lalu. Terima kasih untuk dua momentum yang berharga ini. Dan malam hari ini kita membahas satu topik bertajuk Injil dan Penginjilan. Dua kata ini bukanlah kata yang asing, bahkan sudah sangat familiar, mungkin juga sudah membosankan, tetapi bagi saya kata-kata ini menggoncangkan saya setiap saat. Membuat saya sadar terus, membuat saya gelisah terus, karena dua kata ini menurut saya dua kata inti kekristenan. Tidak ada Injil, tidak ada penginjilan, there is no Christianity. There is no hamba Tuhan. Nggak ada pendeta tanpa dua hal ini. Nggak ada GKIM, nggak ada sama sekali. Para penatua pun nggak ada. Nah, dua kata ini memang dua kata yang sudah sangat familiar dengan kita. Namun bagi saya dua kata ini sangat menentukan nasib hidup dunia ini. Tidak hanya gereja, melainkan dunia ini. Terima kasih, dan ini seminar misi Gereja Kristen Immanuel Jemaat Gloria Bandung 5 Mei 2021. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengawali pembahasan ini dengan membaca satu bagian Alkitab yang sudah ada di screen. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Ya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalam Injil, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dari teks ini kita memperhatikan apa yang saya garis bawahi atau saya highlight dalam warna kuning. Injil adalah the power of God for salvation of everyone who believe. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Injil itu bagi saya tidak ada yang menandinginya. Karena tidak ada yang dapat menyelamatkan dunia ini, manusia, selain kata Injil. Injil ini sangat spesial. Harusnya Injil ini menjadi fokus, arah, tujuan, dasar, dan sebagainya orang percaya. Nah, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa artinya? Injil ini melampaui batasan etnik. Not only for the Jewish people, but also for the Greek people. Ya, itu melampaui batasan etnik. Sebab di dalam Injil, di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, Injil ini berbicara mengenai kuasa Allah, tetapi juga kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Apa artinya? Bahwa tidak ada iman tanpa Injil. Injillah yang menjadi alasan orang beriman. Injillah yang menjadi dasar orang beriman. No faith and no gospel, no faith. Ini penting sekali. Maka saya menggarisbawahi teks yang mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Baik, Bapak Ibu, Injil dan penginjilan tidak dapat dipisahkan. Ada Injil, ada penginjilan. Ada penginjilan, ada Injil. Nah, percaya kepada Injil artinya hidup karena Injil dan hidup oleh Injil. Itu adalah artinya percaya. Believe in the gospel artinya hidup karena dan oleh Injil. Hidup itu dihidupkan oleh Injil dan hidup karena Injil. Kata karena ini dalam bahasa Yunani bisa diterjemahkan because of.
atau bisa the sake of, demi kepentingan Injil. Injil lah yang menghidupkan orang Kristen, Injil pula yang menghidupkan gereja. Gereja mati tanpa Injil, gereja hidup karena Injil. Dan tidak hanya hidup, melainkan juga demi kepentingan Injil. Jadi gereja ini ada karena Injil dan untuk Injil. Maka itu kalau gereja yang sudah terpisah dari Injil, maka bukan gereja lagi, hanya paguyuban atau organisasi komunitas apapun. Nah, sekali lagi, percaya pada Injil artinya hidup karena Injil dan hidup oleh Injil. Dan hidup oleh Injil berarti menginjili. Injil dan penginjilan tidak dapat dipisahkan. Pembahasan saya malam hari ini diambil dari sebagian kecil buku saya yang berjudul Injil Palsu, Non-Biblical, dan Non-Canonical dalam Gereja, atau Injil Palsu dalam Gereja. Dan subfokus bahasan di bawah itu tertulis Teologi Injil dan Penginjilan Abad 21. Jadi sebagai materi saya malam hari ini berasal dari buku saya ini. Nah, Bapak Ibu, untuk menegaskan mengenai arti Injil, mengenai sesungguhnya Injil, ada baiknya kita berpikir kontras. Ya, ini kita mau menjelaskan yang bukan Injil itu apa. Supaya kita tahu yang sebenarnya Injil itu apa, maka kita membahas secara kontras. Yaitu yang bukan Injil adalah satu, kesaksian hidup diberkati. Bukan Injil. Banyak orang Kristen bersaksi tentang hidup diberkati. Sorry to say, that's not gospel. Ya, kesaksian hidup diberkati, keluarga diberkati, pekerjaan diberkati, itu bukan Injil. So jangan kuasai gereja dengan kesaksian hidup diberkati. Itu menyingkirkan Injil. Yang kedua, kesuksesan atau keberhasilan hidup bukan Injil. Maka itu janganlah penuhi warna gereja kita dengan hidup sukses, topik-topik doa sukses, juga semua perjuangan gereja demi keberhasilan hidup. Ini semua bukan Injil. Jelas bukan Injil. Kalau hal itu kita tekankan, kita sudah mengganti Injil dengan yang bukan Injil. Kesejahteraan hidup bukan Injil. Jelas, kesejahteraan hidup bukan Injil. Walaupun banyak pendeta yang mengkhotbahkan bagaimana menjadi hidup sejahtera, hidup damai, bukan Injil. Kelimpahan materi bukan Injil. Kemewahan hidup bukan Injil. Kesembuhan dari penyakit apapun bukan Injil. Ya, maka itu jangan sering-sering ngomong tentang kesembuhan, kemewahan, kelimpahan, kesejahteraan. Itu bukan Injil. Jangan-jangan Bapak Ibu sedang dipakai setan untuk menukar, mengganti inti gereja kita, Injil, dengan yang bukan Injil. Kesembuhan dari penyakit, seminar kesembuhan, KKR kesembuhan, mohon maaf, itu hanya akibat ketujuh daripada Injil. Kesehatan yang prima bukan Injil. Kebahagiaan apapun bukanlah Injil. Ya. Keadilan sosial bukanlah Injil. Persamaan hak asasi bukan Injil. Kebaikan dan kesalehan pun bukanlah Injil. Standar moral apapun bukanlah Injil. Karakter yang terpuji, teruji pun bukanlah Injil. Prestasi kerja, achievement apapun di perusahaan atau dalam bentuk kerja apapun, saya mengatakan itu bukan Injil. Pelayanan misi pun, dengar baik-baik, pelayanan misi pun bukanlah Injil. Pertumbuhan gereja bukanlah Injil. Inilah tema-tema yang sering, nah kata sering, sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau sudah sering, berarti sudah menyingkirkan Injil, mengganti dengan yang tidak utama. Yang utama itu adalah Injil Yesus Kristus. Menjadi inti berita gereja di segala abad, di segala tempat. Nah, kalau Injil Yesus Kristus ini berkurang diajarkan dan diberitakan, dan kemudian pemberitaan Injil, pemberitaan di gereja didominasi oleh tema-tema yang saya sebut tadi, minimal 17 tema, yang sering dikhotbah oleh para pengkhotbah kontemporer, dan yang disukai oleh jemaat yang sakit, inilah penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jemaat-jemaat yang sakit itu suka sekali temanya prestasi, temanya kebahagiaan, temanya karunia Roh Kudus, temanya kebaikan, temanya keadilan sosial, temanya kesembuhan penyakit.
Temanya kelimpahan materi. Ini kalau ada jemaat Kristen yang hobinya membahas topik-topik ini, pendeta membahas topik-topik ini, pendetanya sedang sakit rohani. Dan jemaat juga yang suka topik-topik kesejahteraan hidup, kesuksesan, kesehatan, kebahagiaan, jemaat tersebut sedang sakit rohani. Walaupun dia mungkin olahragawan, ya. Bapak Ibu, Injil, nah, kalau tanya what is the meaning of the gospel? Saya membuat rumusan dan saya belum pernah menemukan definisi Injil dari buku-buku manapun. Saya tidak baca secara lengkap. Tapi inilah, kalau tanya, Stefri, apa arti Injil? Injil adalah suatu kabar baik dari anugerah Allah mengenai karunia yang besar-besar sesuai dengan perjanjian yang kekal, yang bertolak adalah hakikatnya yang maha kasih dan adil, menetapkan untuk datang dan mencari manusia yang hilang di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, jalan solusi satu-satunya. Dan olehnya orang berdosa dalam kebijaksanaan yang sempurna dipilihnya sejak kekalan, diselamatkan dengan cara penebusan bagi pengampunan dosa, sehingga kembali hidup bersekutu dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal. Hidup berkelimpahan dalam konteks kelimpahan hubungan dengan Tuhan. Ia membuahkan kesalehan sebagai proses pertumbuhan ke arah kedewasaan iman. Berdampak pada hubungan dengan sesama dan lingkungannya. Memiliki kepastian hidup yang kekal, seperti yang nampak pada termanifestasi pada kerinduan dan aktivitas memberitakan Injil dalam perkataan dan perbuatan sebagai cara hidup dalam upaya menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan kemudian mengalami kehidupan kekal di langit dan bumi yang baru. Itulah Injil. Panjang bukan? Ini diuraikan menjadi satu buku dengan jumlah halaman 500 halaman. Tetapi waktu hanya bisa 300 halaman. Jadi dengan definisi ini diuraikan seperti demikian. Bahwa Injil itu adalah kabar baik dari Allah. Kalau kabar baik dari manusia masih bisa disangsikan. Kadang-kadang kabar baik dari manusia ada ujung-ujungnya. Kabar baik dari manusia ada maunya. Kabar baik dari manusia ada agendanya yang terselubung. Tapi kabar baik dari Allah, pasti kabar yang betul-betul baik. Mari kita lihat, Injil itu kabar baik dari Allah. Dan kabar itu adalah kabar dari Allah, bukan dari tadi dan bukan dari yang sangat mungkin disangsikan. Dan saya menjelaskan ini dalam 3-4 halaman. Tapi saya singkat-singkat saja. Yang kedua, kabar baik mengenai kasih Allah. Dan kasih Allah itu kasih yang sempurna. Ya, kasih yang sempurna. Kabar baik Injil itu kabar kasih Allah yang sempurna. Kabar kebaikan Allah yang sempurna. Ya, maka itu Bapak Ibu, kalau sudah mengalami kasih Allah yang sempurna, kebaikan Allah yang sempurna, maka segala sesuatu yang di luar Injil hanya berkata enough. Kita hanya berkata it's enough for me. Tetapi Injil is for everything for me. Ya, kalau kita sudah mengalami kasih Allah, kebaikan Allah yang sempurna, tidak mungkin kita akan menjadikan hal-hal di luar Injil sebagai sesuatu yang spesial. Kalau ada orang Kristen, termasuk Bapak Ibu yang masih lebih tertarik dengan hal-hal yang bukan Injil, Bapak Ibu, saya menyaksikan kekristenan Bapak Ibu palsu. Ya, saya mengatakan kekristenan Bapak Ibu palsu. Kalau Bapak Ibu lebih tertarik kepada hal-hal yang tidak berurusan dengan Injil Kerajaan Allah, saya mengatakan bahwa Bapak Ibu belum Kristen, belum orang percaya, baru Kristen. Tapi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh sudah menerima Injil, maka semua hal yang lain itu hanya enough, hanya sufficient, hanya cukup. Dan itu perlu, tapi tidak maha perlu. Kalau orang sudah mengalami Injil, orangnya tidak lagi menghabiskan hidup dan waktu dan energinya, dananya untuk hal-hal yang sementara. Pasti perhatiannya demi hal-hal yang kekal, berkenaan dengan kesempurnaan Tuhan Yesus. Yang ketiga, kabar baik mengenai kabar Injil adalah kabar baik mengenai cara satu-satunya yang ditentukan oleh Allah. Ya, dalam Roma pasal 5 pasal 3 ayat 25. Bahwa Allah menetapkan Yesus Kristus untuk menjadi jalan penebusan, pendamaian. So, God the Father who determined, dia menentukan Yesus sebagai one way the way, sebagai one and only the way, satu dan satunya jalan, dan itu cara Tuhan.
Dan mari kita mencari, jangan cari-cari cara lain. Injil itu satu-satunya cara Allah untuk kita. Ya, yang keempat, Injil adalah kabar baik. Kenapa? Kabar baik kok Allah jadi manusia. Ini bagi saya ini luar biasa. Kok Allah mau jadi manusia? Manusia saja mau jadi Allah? Ya, seperti janji setan, kalau kau makan buah pengetahuan yang baik dan jahat ini, buah ini, maka kamu akan menjadi serupa Allah, seperti Allah. Ini janji, ini nubuatan setan yang terus-menerus dikumandangkan dari abad ke abad sampai besok hari dan besoknya besok. Dunia ini sedang dibohongi oleh setan setiap detik bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Dan manusia memang berlomba-lomba menjadi seperti Allah. Dan impossible. Yang possible, God became human being. Allah menjadi manusia. That's the gospel. Itulah Injil. Allah menjadi manusia. Lalu juga kabar baik tentang ketuhanan dan ketuhanan Yesus. Itu kabar baik. We believe in Jesus Christ dan kita percaya ketuhanannya, kemahakuasaannya, kedaulatannya, ke otoritas Allah di segala aspek kehidupan. Ini kabar baik. Saudara saya percaya Tuhan Yesus, berarti saudara percaya Tuhan yang menguasai seluruh aspek hidup saudara dan dunia ini. Ini kabar baik. Kabar baik, Injil adalah kabar baik, satu-satunya solusi atas masalah utama manusia. Masalah utama manusia yaitu masalah kemarahan Tuhan karena dosa manusia dan akibat dosa. Dan ini tidak dapat dihentikan oleh pengetahuan, oleh apapun filsafat, oleh kebaikan manusia. Tidak mampu menghentikan kemarahan Tuhan karena dosa manusia. Hanya dapat dihentikan oleh Tuhan sendiri, yaitu oleh Injil Yesus Kristus. Injil lah yang menghentikan kemarahan Tuhan akibat dosa manusia. Yaitu solusi. Yang berikut, Injil adalah kabar baik. Karya Allah Tritunggal, Allah Trinitas, yang memilih orang berdosa yang dipilih Tuhan, menebus pilihan Tuhan, dan memeteraikan orang pilihan Tuhan. Dan ini kabar baik, Bapak Ibu. Ini kabar baik. Allah memilih orang berdosa, saudara dan saya. Yang dipilihnya ditebusnya. Yang ditebusnya dimeteraikannya oleh Roh Kudus. God the Father chose, memilih orang, karena waktu lampau sudah pilih. We are chosen people. He chose us. And He redeemed us. God the Father memilih kita, God the Son meredeem kita, dan God the Holy Spirit sealed up, memeteraikan kita dengan meterai Allah sendiri. Ini luar biasa. Ini Injil. Injil itu luas dan tidak segampang kata-kata orang berkata Injil. Ya, 8. Injil adalah kabar baik mengenai apa? Status dan otoritas orang percaya yang memerintah dunia dengan Injil. Dunia ini, sorry to say, Jokowi, Biden, Presiden Korea Selatan, Korea Utara, mereka hanya pemerintah administrasi. Pemerintah yang memerintah bangsa-bangsa secara administratif. Tetapi orang percaya memerintah dunia ini dengan kuasa Allah, yaitu Injil. Wow, ini bagi saya ini luar biasa. Hanya kadang-kadang tidak dipahami dan tidak mau dipahami, sehingga gereja nggak greget lagi, nggak punya gigi taring lagi. Padahal pemimpin-pemimpin termasuk Jokowi kan hanya memimpin Indonesia secara administratif. Dan dia berkuasa di seluruh wilayah Indonesia karena mandat dari rakyat. Tapi kita mandat dari Tuhan. Dan kita memerintah dengan rohani, secara rohani, yaitu dengan Injil. Kita tidak memerintah secara administratif, tidak memerintah secara lahiriah, tapi kita memerintah secara surgawi, yaitu Injil. Ini spesial. Mari menjadi gereja yang dinamis karena hal-hal yang penting, hal-hal yang teologis. Ya, kabar baik mengenai kesalehan hidup sebagai proses pertumbuhan rohani ke arah kedewasaan, itu kabar baik. Orang bertumbuh rohani itu kabar baik. Tetapi kabar baik bertumbuh rohani ini tentu berawal dari nomor 1 sampai nomor 9. Jangan dipisahkan, Bapak Ibu. Ada berapa? Ada 13 pilar-pilar kabar baik. Dan semuanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Harus satu keutuhan. Kabar baik yang berdampak pada pembaharuan sosial, kabar baik mengenai hidup berkelimpahan, kabar baik mengenai kepastian keselamatan, kabar baik mengenai hidup kekal. Wow, ini diuraikan sepanjang 200-300 halaman. Ya, hanya singkat saja malam hari ini. Kalau mau
ya bolehlah pinjam buku di Pak Pendeta Yohanes dan Pak Pendeta Puji. Mungkin ada buku ini. Nah, Bapak Ibu, itulah Injil. Saya mau menyatakan satu pernyataan statement demikian. Pemberita Injil yang palsu pasti hidup dalam kepalsuan. Dan memberitakan Injil yang palsu juga pasti menghasilkan para petobat yang palsu. Karena itu, mari kita menjadi pelayan-pelayan Injil yang murni. Karena Allah memakai pelayan-pelayan yang murni. Majelis-majelis gereja, pendeta-pendeta yang murni, dengan Injil yang murni, dan pelayan yang murni. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan menghasilkan jemaat yang murni. Ini pernyataan sisipan, ya. Lanjut. Sangat menyedihkan. Injil diabaikan. Injil diubah susutkan. Khotbah saya hari Minggu, ya, saya menyampaikan ada 4 bentuk pengkhianatan gereja orang Kristen terhadap Injil. Ada 4. Dan saya malam hari ini hanya menekankan satu saja, yaitu mengabaikan, dua, mengabaikan dan mengubah susutkan Injil. Bapak Ibu, banyak bukti gereja orang percaya tidak lagi menganggap Injil sebagai hal yang paling penting. Dan kalaupun masih menginjili, namun Injil yang telah diubah susutkan menjadi Injil yang lain, dengan motif-motif yang lain, dengan motivasi yang lain, cara-cara yang lain yang tidak sesuai dengan Injil itu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Injil dikecilkan menjadi Injil yang lain. Mari kita baca Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 12. Aku heran, kata Paulus, bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu mengikuti suatu Injil yang lain. Aku heran loh kamu, gampang sekali plimplang. Jemaat Kristen, kalian kok plimplang banget. Ya, aku heran loh, kamu cepat berbalik, cepat digoda, cepat dirayu, cepat dibujuk oleh pengajar-pengajar yang palsu. Ya, lalu terpikat dengan Injil yang lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Putar balik. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Tegas sekali Paulus. Kalau memberitakan Injil yang lain, Paulus mengatakan terkutuklah dia. Hamba-hamba Tuhan, majelis gereja yang coba-coba memberitakan Injil yang lain demi menyukakan jemaat, terkutuklah dia. Tegas sekali Paulus. Dalam ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi. Jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang kamu telah terima, terkutuklah dia. Paulus tidak kompromi, enggak main-main dengan Injil. Dia menjunjung tinggi dan menghormati Injil, maka dia tidak mau Injil dipermainkan. Dan dia dengan tegas mengatakan, orang-orang yang memutarbalikkan Injil adalah terkutuk. Ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada Allah, kepada manusia? Oh, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jelas sekali Paulus. Bapak Ibu, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saya memberikan second statement. Pernyataan kedua. Hilangnya Injil dalam gereja, ini transisi ya. Hilangnya Injil dalam gereja merupakan bencana terbesar bagi dunia. Dan memberitakan Injil yang lain adalah suatu kejahatan yang paling besar. Lebih jahat dari Hitler. Lebih jahat dari ISIS yang suka penggal-penggal kepala atas nama Allah. Lebih jahat dari penjahat, yaitu memberitakan Injil lain. Hilangnya Injil dalam gereja. Gereja mau buat apa lagi kalau di dalam gereja sudah kehilangan Injil? Ini merupakan bencana terbesar dunia. Kenapa? Karena dunia memiliki pengharapan besar kepada gereja. Tidak ada yang menolong dunia, hanya gereja. Allah mengutus gereja ke dalam dunia untuk menolong dunia. Tetapi kalau gereja kehilangan Injil, maka dunia tidak dapat ditolong oleh gereja lagi.
maka itu merupakan suatu bencana terbesar dunia, lebih daripada COVID-19. Mungkin COVID hundreds, COVID 100, lebih lagi. Kenapa ini menyangkut kebinasaan? Bukan hanya menyangkut sesak nafas dan kemudian menyangkut dikuburkan tanpa dihadiri keluarga. Bukan hanya itu. Ini menyangkut kebinasaan kekal. Bapak Ibu. Dan Injil yang memberitakan Injil yang lain, ya, memberitakan Injil yang lain, maka itu marilah jadi majelis gereja yang suka belajar. Supaya jangan sembarang ngomong, jangan sembarang khotbah. Mari menjadi hamba Tuhan yang haus belajar. Supaya tidak sembarang bicara kebenaran. Kenapa? Karena memberitakan Injil yang lain adalah kejahatan yang paling terbesar dalam dunia ini. Bapak Ibu, ada sejumlah hal yang saya kemukakan sebagai penutup sesi pertama ini. Gereja hampir tidak melakukan penginjilan. Ya, kenapa? Karena telah hilang Injil dalam gereja. Hasil penelitian yang disampaikan oleh Bilangan Research Center pada tanggal 30 Januari 2018, saya hadir dalam pertemuan itu. Setelah mengadakan riset kepada 4.394 orang pemimpin gereja, ditemukan bahwa dalam 10 tahun terakhir ini tidak terjadi pertumbuhan gereja di Indonesia. Yang terjadi hanya perpindahan anggota gereja. Ada 42%, ada 42,3% anggota gereja berpindah. Lalu ada pertumbuhan biologis 28% anak cucu cicit, dan hanya 2,1% hasil penginjilan. Itu artinya gereja-gereja di Indonesia selama 10 tahun tidak menginjili. Ini hasil riset loh. Tidak menginjili berarti minta maaf, tidak peduli dengan Injil. Gereja yang tidak menginjili, gereja yang tidak peduli dengan Injil. Gereja yang tidak peduli dengan Injil adalah bukan gereja lagi. Jelas sekali. Yang kedua, gereja tidak serius dengan penginjilan. Pada umumnya gereja jangankan menganggap penginjilan sebagai hal yang paling penting. Penginjilan belum dianggap sebagai program yang utama gereja. Contohnya apa? Apa buktinya? Terbukti pada minimnya program penginjilan dalam gereja. Dan sangat kecil anggaran juga. Berapa sih budget gereja untuk penginjilan? Saya tidak tahu, tetapi kebanyakan hanya 10%. Ada yang 5%. Dari budget gereja per tahun, per bulan, hanya 10%. Hanya 5%. Hanya 2%. Inilah indikator yang mengatakan bahwa gereja tersebut tidak peduli dengan penginjilan, berarti tidak peduli dengan Injil. Berarti tidak peduli dengan gereja, berarti tidak peduli dengan Tuhan. Ini poinnya. Program gereja penginjilan, mana ada penginjilan? Itu pun hanya, ya bersyukur ada bulan misi. Mei ini bulan misi bagi gereja kita. Bersyukur. Tapi banyak gereja yang tidak peduli dengan misi lagi. Bagi saya, gereja yang tidak peduli dengan misi, gereja yang tidak tahu diri. Kenapa? Dia dimenangkan, diselamatkan oleh misi melalui Injil Yesus Kristus, tapi dia kemudian mengingkari dan tidak peduli dengan misi. Yang ketiga, penginjilan kehilangan kuasa. Injil diganti dengan metode dan strategi. Oh, banyak buku, banyak seminar, banyak konferensi diadakan di mana-mana saja, di hotel-hotel, di gereja-gereja, seminar dan konferensi nasional dan internasional. Tetapi topik bahasanya lebih banyak tentang metode, cara, strategi, dan miskin pembahasan tentang Injil. Hampir tidak terdengar ada pelatihan Injil. Hampir. Yang ada adalah pelatihan penginjilan, konferensi penginjilan. Coba jujur saja. Bapak pernah mendengar konferensi Injil? Hampir tak terdengar ada konferensi Injil. Ada seminar Injil, hampir tak terdengar. Ada pelatihan Injil, hampir tak terdengar. Tapi yang sering terdengar yaitu konferensi penginjilan, seminar penginjilan, pelatihan penginjilan. Inilah yang sudah bergeser. Padahal bagi saya, penginjilan itu nomor 2. Yang utama itu Injil. Kenapa? Tanpa Injil tidak mungkin ada penginjilan. Jadi, disinilah letaknya masalah kita. Dan juga yang sering kali akhirnya hilang, Injil tidak lagi berkenaan dengan mempertobatkan orang berdosa dan menjadikan orang yang percaya itu adalah murid Tuhan. Karena beralih fokus. Inilah kehilangan, penginjilan kehilangan kuasa. Ya, yang keempat, Injil bergantung pada karunia
dan kompetensi pemberita Injil. Kita undang hamba Tuhan yang punya karunia membuat orang banyak bertobat. Ini menghina Injil. Ini orang ini gampang diinjili. Jadi banyak orang yang gampang diinjili. Ini menghina Injil. Injil tidak dipengaruhi oleh si pengkhotbah dan oleh orang yang mendengar khotbah. Ya, Injil itu independen. Dia berkuasa dari dirinya sendiri, tidak bergantung pada bantuan pemberita Injil. Pemberita Injil hanya proclaiming dengan keseriusan, kesungguhan dan doa. Tapi jangan pakai trik-trik. Banyak trik-trik ya. Pengkhotbah punya karunia. Bagi saya nggak percaya ada pengkhotbah punya karunia mentobatkan orang. Itu tidak ada dalam Injil. Tidak ada dalam Alkitab. Injil itu berkuasa membuat orang percaya kepada Injil itu sendiri. Ya, oke, saya lanjut lagi. 5. Pemberitaan Injil yang berpusat pada orang-orang diinjili. Ini juga hati-hati. Khotbah-khotbah antropologis yang disukai menguntungkan manusia. Injil yang diberitakan adalah Injil alternatif, Injil plus, Injil sukses, Injil makmur, Injil kaya, Injil sehat. Ini semua bukan Injil. Tapi disukai oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang mau jadi populer. Dan juga disukai oleh jemaat-jemaat yang pesakitan. Penginjilan dijadikan menarik dan mudah karena berita yang disampaikan adalah berita yang disukai oleh semua orang dan berita-berita kemanusiawian. Ya, itulah yang membuat orang suka. Injil direndahkan dengan cara penginjilan merayu-rayu orang. Ayolah, percayalah Tuhan. Kamu diberkati kalau percaya Tuhan. Ini kalimat setan. Jika engkau percaya Tuhan, hidupmu diberkati, usahamu diberkati, bisnismu diberkati, keluarga dipulihkan. Itu adalah ajaran setan-setan. Bukan Injil. 6. Demi efektivitas dan pragmatisme Injil disederhanakan. Hati-hati, khususnya guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu, hati-hati. Jangan coba-coba menyederhanakan Injil. Sederhanakanlah bahasamu. Bukan Injil disederhanakan. Akhirnya menjadi Injil gampangan. Sehingga banyak orang merendahkan Injil. Karena Injil itu Injil yang murahan, Injil yang gampang dimengerti. Sorry, menurut saya, pengetahuan yang paling sulit dipahami hanyalah Injil. Filsafat gampang dimengerti. Matematika, fisika, biologi gampang dimengerti. Tapi Injil tidak mudah dimengerti. Perlu Roh Kudus untuk memberikan pencerahan. Hanya Roh Kudus yang membuat orang mengerti Injil. Maka hati-hati menyederhanakan Injil. Supaya orang bertobat, terima Tuhan Yesus. Percaya Tuhan, gampang percaya. Saya sederhanakan Injil. Jangan. Sederhanakan bahasamu. Tapi Injil jangan disederhanakan. Itu namanya mengurangi arti Injil sesungguhnya. 7. Terakhir. Isi dan inti pemberitaan Injil berubah. Dari Injil yang menyelamatkan, akhirnya menjadi Injil yang menyejahterakan. Dan ini yang disukai oleh banyak pengkhotbah yang suka-suka tipu. Dan disukai oleh jemaat yang suka ditipu. Ya, jangan mengubah Injil hanya jatuh pada hal-hal kesejahteraan. Injil itu adalah untuk keselamatan. Bukan untuk orang bahagia, orang sejahtera. Ini kebohongan-kebohongan para pendeta yang mendominasi khotbahnya senantiasa bicara percaya Yesus, ada kesembuhan, percaya hidupmu bahagia, percaya hidupmu diberkati. Minta maaf, inilah mengurangi, mengkerdilkan dan mengecilkan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan hal itu sama dengan diungkap oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 3. Banyak orang mencari pengkhotbah, pengajar-pengajar yang hanya untuk menyenangkan telinga. Hanya untuk memuaskan hasrat. Yang saya sangat sedih, ada pelawak-pelawak yang diundang mengganti pengkhotbah. Wow, gereja ngaco. Gereja kerasukan setan. Para pelawak-pelawak yang saya nggak sebut namanya, diundang untuk khotbah ulang tahun gereja. Dan pelawak melawak, main-main ayat Alkitab. Ini gereja ini sedang mati. Oh, di GKI di Jakarta, saya tahu. Coba buka Google. Lalu Bapak Ibu ketik seorang pelawak yang terkenal di Indonesia. Lalu dia muncul di gereja. Dan dia khotbah loh. Termasuk ulang tahun ibu-ibu PW di Jakarta, undang si pelawak dari Manado ini. Saya mau sebut namanya, nanti saya ditangkap. Ini aneh-aneh kan? Ini gereja mulai aneh. Wah, saya pikir ini dunia tambah aneh, gereja pun tambah aneh. Oh, masih ada. Motivasi penginjilan, ini juga paling celaka. Motivasi penginjilan
adalah untuk mengejar penambahan jumlah jemaat. Hati-hati ini. Ini isi hati setan. Ya. Hasratnya supaya jemaat banyak persembahan. Kita menginjili. Tolong bersihkan gereja dari motif-motif seperti ini. Apalagi majelis gereja yang pikirannya bisnis. Ya, pikirannya bisnis, maka dia pikir harus banyak jemaat kita. Dan jemaat supaya banyak jemaat, banyak persembahan. Supaya uang juga mengalir lancar. Ini otak-otak setan ini. Ini bukan otak Tuhan, otak setan. Gereja harus bersih dari motif-motif menginjili. Saya menginjili tidak untuk supaya bertambah jumlah jemaat. Bertambah jumlah jemaat itu hanya akibat saja, bukan tujuan. Ya, hanya akibat saja. Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi dengan mega church. Ya, 10.000 orang. Dengan statistik number sebagai standar yang ditetapkan. Wah, ini sudah pengerusakan gereja. Semuanya demi income gereja. Ini standar duniawi yang harus dibersihkan oleh Alkitab dalam gereja masa kini. Penginjilan demi, ini juga hati-hati, jangan sombong, jangan egois. Tolong doakan Bapak Pendeta, suami saya belum percaya. Dan siang malam mendoakan suami. Ini egois banget. Kenapa orientasinya pada keluarga saja? Doakan anak-anak saya Pak, supaya bertobat. Kenapa Anda punya hati luas, lebih melebihi keluarga? Ya, kita banyak menangis, berdoa, menangis untuk keluarga kita. Bagus. Tapi jangan lupa juga, banyak orang yang belum percaya Tuhan Yesus, yang mungkin sudah tidak kenal. Ya, jangan hanya berorientasi pada keegoisan, keselamatan pribadi, keselamatan keluarga, keselamatan nenek moyang, keselamatan anak-anak. Mari memiliki hati Tuhan, yang hati yang luas. Ya, ini poin yang ke-9. Yang Injil yang dikompromikan demi kepentingan customer. Injil diubah, disukai oleh jemaat. Sama dengan nabi-nabi palsu dalam perjanjian baru. Suka khotbah, damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak. Inilah hanya untuk menyenangkan jemaat. Yaitu pengkhotbah sekarang mengubah khotbah mereka demi memenuhi tuntutan customer jemaat yang pelanggan gereja. Sehingga jemaat banyak. Maka diundanglah pengkhotbah yang memenuhi selera jemaat. Hati-hati dengan berita salib tidak lagi diberitakan. Karena itu membuat jemaat tidak hadir. Salib itu mengerikan. Jangan khotbahkan salib. Gantilah Injil yang membahagiakan, Injil sukses dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu. Oke, saya memikir ada juga satu ajaran yang bagi saya keliru. Mari kita menginjili dengan giat supaya Tuhan segera datang. Diambil dari Matius pasal 24 ayat 14. Ya, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua orang. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi orang berpikir, mari kita mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan menginjili. Bagi saya ini satu kesalahan. Ya, satu kesalahan. Kenapa? Pertama, penginjilan tidak bisa menetapkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali parousia itu sudah dalam agenda Tuhan. Sudah ditetapkan Tuhan kapan? Itu kehendak Tuhan. Tidak bisa dipercepat dengan penginjilan. Ya, justru sebaliknya. Nanti baca buku saya, ini singkat saya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali mempercepat penginjilan. Jangan dibalik. Bukan penginjilan mempercepat kedatangan Tuhan kedua kali. Enggak ada ajaran seperti itu. Ya, sekali lagi, penginjilan tidak mempercepat kedatangan Tuhan. Ini seolah-olah Stefri yang ngatur kedatangan Tuhan. Kalau Stefri giat menginjili, maka saya menetapkan Tuhan datang kapan saja. Ya, ini kekeliruan tafsiran. Ya, yang benar yaitu justru karena Tuhan mau datang, mari kita bergegas-gegas menginjili. Jangan dibalik. Parousia, eskatologi membuat orang bersemangat dan cepat-cepat menginjili. Jangan dibalik. Penginjilan tidak akan mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jangan dibalik. Kesimpulan. Ya, biar waktunya pas. Tanpa Injil tidak ada keselamatan. Tanpa Injil tidak akan pernah ada gereja. Tanpa Injil tidak akan pernah ada kehidupan yang sesungguhnya. Mau hidup sesungguhnya Bapak Bu? Injil. Ya, tanpa Injil tidak ada pelayanan yang berkenan kepada Allah. Ya, saya pikir
demikianlah sesi pertama Injil yang saya awali dengan menekankan apa yang bukan Injil, lalu saya tegaskan what is the meaning of the gospel. Lalu sayang sekali gereja kehilangan Injil karena manipulasi-manipulasi. Nah, setelah ini saya akan membahas tentang pentingnya penginjilan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.